channel guys. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman tentang Lionel yang telat bicara. Sampai umur 2 tahun dia belum bisa ngomong mama, papa, itu aja dia nggak bisa ngomong guys. Ini si Lionel waktu umur 2 tahun. Ya dia sih respon sama suara ya, kalau lagi nonton yang lucu-lucu atau gimana dia pasti ketawa, gemes gitu. Ya kayak gitulah dia waktu 2 tahun. Lucu ya. Jadi ternyata ada ceritanya kenapa bisa kayak gitu. Setelah umur 2 tahun kan baru ketahuan tuh si Lionel kok nggak bisa ngomong apa-apa ya, kenapa ini anak. Sebenarnya dari 1 tahunan juga kita udah curiga gitu kan, cuman karena anak cowok ya, dan orang zaman dulu kan bilangnya anak cowok mah telat ngomong nggak apa-apa, udah biasa begini begitu kan ya. Ya udahlah, kita juga nggak terlalu yang gimana-gimana kan. Cuma kalau udah 2 tahun belum bisa ngomong kan kita khawatir juga dong, ini anak kenapa. Nah terus akhirnya kita ke dokter anak kan, dokter anak pas lagi jadwal imunisasi, dok ini gimana ya baiknya. Nah akhirnya dokternya kasih surat pengantar ke THT sama ke psikolog. Kita pertama kali tuh ke dokter THT dulu karena jadwalnya yang pas bisa itu dokter THT dulu. Nah menurut hasil namanya ASSR ya, ASSR itu di nama ceknya itu Auditory Steady State Response Report. Nah si hasil ASSR ini, si Lionel ternyata telinga sebelah kirinya itu tetot tidak bisa mendengar gitu. Jadi ini cukup bikin kita ya, saya dan suami sebagai orang tua tuh cukup shock gitu, kenapa kok bisa gitu kan. Jadi dari hasil tes ini hasilnya begitu. Oh ya, ini mau tes ini kan anak harus tidur ya, sedangkan posisinya tuh si Leona nggak mungkin dipaksa tidur, jadi dikasih obat tidur yang dosisnya disesuaikan sama berat badan dia. Oh lemah itu dia ngamuk abis dikasih obat tuh, ada kali sejam lebih tuh dia ngamuk, nggak tahu reaksi obatnya atau apa, pokoknya dia ngamuk. Nggak bisa, akhirnya tetap nggak bisa dilaksanakan. Yaudahlah kita putusin buat pulang deh, kita jalan dong tuh, udah gendong dia berat banget kan, dia ngamuk diliatin orang. Kita ke parkiran, dan sampai parkiran mobil mau naik dia tidur. Gimana nih, yaudah kita telepon, oh bisa, ya udah akhirnya balik lagi ke dokter gitu, buru-buru tuh gendong. Nah akhirnya selesai juga itu hasil tesnya dengan posisi dia tidur ya. Ternyata berawal dari cek OAE pas baby guys. Nah ini cek telinga OAE nya ditandain tuh karena itu hasilnya river itu hasilnya kurang bagus yang sebelah kiri, kalau yang kanan nggak apa-apa. Berhubung hasilnya river, jadi pas 1 bulan kemudian disuruh cek ulang gitu, cek ulang OAE nya ya. Nah ini dijadwalin buat cek ulang tanggal 2 Desember buat cek OAE kiri, cek ulang. Cuma karena kemarin itu kan barengan yang dia hernia, jadi kontrolnya dimajuin ke tanggal 29 November gitu. Nah tuh tanggal 29 November sekalian kontrol yang hernia, kita cek lagi OAE yang kedua kali sebelah kiri, telinga sebelah kiri. Tuh hasilnya pas. Nah karena hasilnya pas kan kita jadi nggak khawatir dong, memang udah lewat nggak ada apa-apa. Nah susternya cuma bilang, oh ini mungkin kemasukan air ketuban doang bu, jadi nggak ada masalah gitu. Ya udah akhirnya janji temu sama psikolog. Nah ketemu psikolognya itu, dia bilang si Lionel tuh
ada masalah memang telat ngomong harus di terapi gitu. Nah, habis itu setelah diputuskan untuk terapi ya kita nyari tempat terapi dong gitu, karena keharapan kita lumayan jauh, jadi kita putusin buat terapi di PIK. Nah, ini juga atas rekomendasi dari temen. Jadi di PIK itu Lionel di terapi sama Pak Niko ya sama Pak Niko. Jadi di terapi selama kurang lebih 3 atau 4 bulan gitulah, cuman ternyata mungkin nggak cocok, nggak ada hasil ya, cuma gitu-gitu aja gitu loh. Dia nggak bisa gimana lah, nanti ada sih cuplikan dia di pas lagi terapi gimana gitu, karena kita kan ada di satu ruangan orang tuanya gitu, nggak boleh ikut masuk kan, jadi kita nonton, ada TV gitu di satu ruangan itu, kita nonton anaknya dia ngapain aja gitu. Itu kurang lebih 30 menit tuh di terapi. Jadi kayak gini loh guys, ada di satu ruangan banyak TV gitu. Nah, kita boleh nonton gitu anaknya tuh ngapain aja selama di terapi gitu. Kalau ini tuh kayaknya dia lagi dipijit-pijit gitu mulutnya biar terbiasa gerak. Ini dia diajarin buat ngerapihin mainannya yang habis selesai dia mainin, ditaruh di tempatnya lagi gitu. Rapihin sendiri. Nah, habis ini dia main bubble. Ya mungkin kayak gitulah caranya, dipancing-pancing anaknya gitu supaya mau berinteraksi gitu. Selain tes ASSR di Rumah Sakit Harapan kita, Lionel tes BERA itu di Rumah Sakit PIK dengan tidur alami, jadi nggak pakai obat. Kebetulan pas sampai sana dia lagi tidur pules, jadi langsung dicek gitu. Ini cuman selang 2 bulan ya, kalau yang di harapan kita itu kan bulan 10 bulan Oktober. Nah, ini cek lagi bulan Desember, beda 2 bulan kita cek lagi. Kebetulan dari hasil yang di Rumah Sakit PIK ini dianjurkan untuk memakai alat bantu dengar si Lionel ini. Jadi kita belilah itu alat bantu dengar dengan harapan ya membantu dia mendengar lebih jelas dan supaya ngomongnya juga jadi lebih lancar. Cuman untuk kedepannya mau pakai atau enggak alat itu kan, kalau dia udah lancar ngomong ya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting dia udah bisa ngomong lancar dulu, sudah bisa berkomunikasi timbal balik sama orang lain gitu. Terus terakhir cek itu 2017 itu ada cek lagi, karena kan itu alatnya harus disetting ya, harus disetting terus, maksudnya frekuensinya itu cocok nggak, masih bisa nggak gitu. Selain itu juga Lionel tuh saya masukin play engine di Play Village, maksudnya ya biar ketemu teman-teman yang seumuran sama dia, biar mungkin bisa memancing dia untuk berkomunikasi gitu. Terus saya juga masukin dia ke sekolah kokonya ya, jadi waktu itu Kenzi itu masih TK ya, Kenzi masih TK, jadi ikut masuk ke kelasnya gitu. Untung, thank you ya Miss Iren, untung Missnya sih baik banget gitu ngasih izin buat masuk ke kelasnya. Jadi bareng-bareng gitu. Kalau play and gym itu dia seminggu 2 kali, Selasa Kamis, terus di sekolah kokonya itu Senin, Rabu, Jumat dia ikut masuk ke kelas gitu ya, biar interaksi aja sih. Dia juga nggak ngapa-ngapain, ngaret-ngaret doang warna-warna gitu sih, tapi itu kan lumayan membantu gitu. Lalu setelah yang di PIK itu nggak cocok, saya pindah lagi ke tempat lain di Rumah Sakit Pluit. Nah, Rumah Sakit Pluit ini rekomendasi temen juga gitu. Kita pindah ke sini, ketemu Ibu Katarina Ngatmi.
Puji Tuhan, di sini si Lionel tuh bisa ngomong. Pas dia ngomong mama pertama kali itu rasanya wow, surprise banget ya kan. Jadi pas di sana itu kurang lebih berapa bulan ya? Kurang lebih, tunggu saya lihat bukunya dulu. Kurang lebih itu dari bulan 6 bulan 2 2014. Bulan 2 2014 sampai bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 sampai terakhir bulan 8. Bulan 8. Berarti berapa bulan tuh? 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan dari bulan 2 ke bulan 8. Ya, dari sini dia bisa ngomong. Nanti metode-metodenya saya bakal bikin di video selanjutnya gitu, apa yang dilakukan gitu. Jadi buat orang tua gitu yang anaknya punya masalah yang sama dengan saya mungkin bisa terbantu gitu. Nah, di situ kan terus akhirnya Lionel, ibunya bilang Lionel kan waktu itu umurnya udah pas buat masuk KB ya, kelompok bermain gitu. Jadi kata ibunya udah nggak apa-apa, lanjutin aja di sekolah, kan dia juga sudah mulai bisa ngomong kan, biar lebih berinteraksi lagi di sekolah. Stop aja terapinya, karena kan ibunya juga ngerti kan biayanya tuh lumayan gitu loh untuk 1 kali terapi udah berapa gitu, sedangkan ini kan terapinya seminggu 2 kali. Jadi ibunya cukup pengertian. Dia bilang lanjutin aja di rumah seperti biasa, terus sekolah lebih banyak teman, lebih banyak interaksi gitu. Ya sudah, akhirnya kita sekolah. Si Lionel ini ya, maksudnya si Lionel sekolah di Ketapang playgroup ya, dia masuk playgroup sekolah. Cuma jujur di situ saya merasa sedikit oh my god gitu loh, kok dia beda banget sama anak-anak yang lain gitu, sedikit agak sedih lah, maksudnya gimana ya, beda banget gitu sama anak-anak yang lain udah lancar ngomong, pintar nyanyi segala macem gitu, sedangkan dia memang terlambat gitu. Ya sudahlah, dijalani saja gitu kan. Akhirnya dia bisa naik ke TKA. Nah di TKA ini puji Tuhannya ketemu Ibu Syoni. Ibu Syoni ini guru BK ya kalau nggak salah ya. Jadi Ibu Syoni ini yang bantuin Lionel selama di Ketapang. Dia bantu secara ikhlas sukarela buat terapi Lionel. Jadi setiap pagi nih si Lionel disuruh datang lebih awal, setengah jam lebih awal dari anak lain untuk mulai di terapi dulu. Nah di terapi sama Bu Syoni, terus wali kelasnya juga Bu Erna pas itu benar-benar support gitu, bantu. Jadi ya banyak terbantulah. Thank you ya Bu Syoni, Bu Erna. Oh ya, pas selama Lionel KB ini, bukan TK, maksudnya pas KB ya, KB itu dia juga sempat terapi sih, karena kan menurut saya gitu masih ketinggalan sama anak-anak yang lain. Nah ibu yang di rumah sakit Pluit tuh Bu Ngapni bilang udah cukup, jadi saya inisiatif cari tempat lain. Nah itu di Tanjung Duren, Tania Kids Center namanya. Nah di Tania Kids Center ini lumayan lah, sekitar 6 bulan lagi terapi lagi dia di sana. Ya perkembangannya sih lumayan lah gitu, yang dari cuma saya nggak ada fotonya ya, nggak pernah foto karena nggak boleh masuk kan, kalau itu bener-bener saya nggak masuk, cuma dikasih tahu aja hasilnya gimana gitu. Nah di Tania Kids Center ini siang jadi abis di sekolah terus ganti baju di mobil gitu ya, langsung saya bawa dia ke Tanjung Duren, langsung terapi lagi ya, kayak gitu terus. Makanya say sorry ya buat Kenzi ya, karena saya lebih banyak perhatiannya ke Lionel. Jadi si Kenzi ini lebih mandiri, dia lebih banyak menghabiskan waktu ngeles. Jadi Kenzi ini waktu KB TK itu dia les Inggris juga, jadi benar-benar dia anak yang mandiri banget sih gitu.
Nah, lalu lanjut lagi tadi sampai mana ya? Oh, sampai dia Lionel TKA. Nah, TKA di Ketapang dibantu Ibu Syoni, dibantu Bu Erna. Pokoknya semuanya benar-benar nolong, teman-teman juga semuanya bantu. Nah, ini Lionel nih sama temennya waktu itu sampai sekarang masih temenan sih, sama Underly. Nah, si Underly ini tuh kadang suka datang pagi, jadi dia bener-bener nemenin si Lionel gitu. Nah, ini Lionel juga pakai alat bantu ya, alat bantu dengar di sebelah kiri, telinga sebelah kirinya. Ya gitu deh guys, perjalanan Lionel sampai akhirnya dia bisa berbicara lancar gitu. Ada sedikit cuplikan-cuplikan video. Ya, nanti saya bakal bikin video lagi, isinya tentang cara-cara di rumah dia tuh ngapain aja supaya bisa maksudnya kan lebih banyak waktu di rumah kan ketimbang di tempat terapi. Jadi di rumah juga dilakuinnya apa, bagaimana gitu. Nah, itu akan saya bikin videonya. Siapa tahu buat orang tua di luar sana yang anaknya mungkin mengalami kendala telat bicara juga, seperti Lionel, bisa terbantu gitu. Thank you ya guys for watching my video. See you, bye bye. Ini Lionel kalau lagi kepengen sesuatu tapi kita nggak ngerti dia mau apa, karena kan dia belum bisa ngomong. Nah, dia bisanya ngambek begini nih, nangis. Cuman ya lama-lama dia capek sendiri, terus dia tidur deh. Kalau lagi kayak begini tuh biasanya dulu pasti saya diemin aja gitu, karena semakin kita bujukin dia malah semakin nangis. Jadi lebih baik didiemin aja. Lionel, halo, halo, dadah, Lionel, Dah. mamam, mamam gitu. Lionel, halo, bye bye. Gimana kiss bye, kiss bye. Papa, 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 Hah? papa mana? Hah? Papa? Iya, iya. Dadah. Bye bye. Bye bye. Kiss bye, kiss bye. Hah, Mas Mom? Iren, It's and Yona, Nona minta minta Ren Nona minta. Ayo. Halo Enderly. Halo Andi, Apa kabar? apa kabar? Enderly gunting rambut ya? Andi gunting rambut ya? Bagus loh. Bagus, Cantik loh. cantik loh. Lionel mau ketemu. Yoni mau ketemu. Dadah. Dadah. Teman-teman. Oh teman-teman, Saya Lionel. saya Nona. Saya sudah sembuh. Nona sudah sembuh. Apa kabar Enderly? Apa kabar Andi? Tian. Dian, Gisel. Biji, Idicel, Kevin. Devin, Gerard. Deap, Iko. Iko. Nanti saya sekolah lagi. Nanti saya Joko Adi. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kiss bye. Coba.